Pengajian pagi ini kita akan membahas yang bersumber dari kitab Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid terkait zikrul maut, mengingat kematian. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kalau lihat kalender sekarang tanggal 1 Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, Sya'ban, Rawah. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Berarti kurang lebih tinggal 3 bulan lagi kita akan masuk ke bulan suci. Beres Ramadan, Lebaran. Insya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh ulama-ulama salafus saleh. Di antara nasihat yang terbesar yang disampaikan ulama salafus saleh kepada umat ini adalah agar kita tidak pernah jauh dari kesadaran kita, dari daya ingat kita bahwa hidup di alam dunia ini hanyalah sebuah persinggahan. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa hidup di alam dunia ini adalah hanya sebuah persinggahan. Artinya kita singgah sejenak, setelah itu kita akan pulang. Namanya orang singgah pasti. Oleh karenanya tidak ada satupun manusia, makhluk yang ada di alam dunia ini, setinggi apapun kedudukannya, sehebat apapun jabatannya, sekokoh apapun kekuatan dan kesehatannya, dan sehebat apapun planning rencana yang dia buat, kecuali semuanya akan melewati gerbang yang sama, yaitu sebuah kematian. Siapapun itu akan melalui gerbang yang sama, yaitu gerbang kematian. Perlu kita sadari bahwa kematian ini bukanlah sebuah ancaman. Jangan takut. Kematian itu bukan sebuah ancaman, tetapi merupakan sebuah peringatan yang begitu lembut dari Allah agar manusia selalu kembali ke jalannya. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu peringatan
peringatan dari Allah, bukan sebuah ancaman. Agar apa peringatan ini? Agar kita sadar, agar kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, kematian pun bukan akhir segalanya. Kematian bukan akhir segalanya, melainkan pintu pertama menuju perjalanan abadi. Perjalanan di mana setiap rahasia akan dibuka, setiap amal akan kita saksikan, dan setiap jiwa manusia akan menuai apa yang sudah diperbuat di alam dunia. Orang yang arif bukanlah yang paling banyak hartanya dan bukan yang paling panjang umurnya. Orang yang arif adalah orang yang sadar bahwa setiap detak jantung mendekatkannya pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para sahabat Nabi, para nabi dan para ulama besar senantiasa menanamkan di dalam jiwanya selalu mengingat kematian. Maka di pengajian pagi ini saya mengajak untuk kita semua, mari sama-sama menata perjalanan hidup kita, melihat dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kaki kita akan melangkah setelah jasad ini dibaringkan di tanah. Pengajian pagi ini kita akan membahas yang bersumber dari kitab Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid terkait zikrul maut, mengingat kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala zikrul maut. Judulnya memang serem, tapi kematian sekali lagi bukanlah sebuah ancaman, tapi sebuah peringatan yang lembut dari Allah agar kita sadar bahwa hidup ini semuanya akan melalui gerbang yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak mengenal tua, tidak mengenal muda. Tua dan muda sama di hadapan kematian. Oleh karenanya musannif mengatakan yata'akkadu ala kulli mu'minin, setiap insan yang beriman sangat dianjurkan untuk apa? Al-iktharu min dzikril maut, untuk memperbanyak mengingat kematian. Jadi kata musannif, yata'akkad ala kulli mu'minin al-ikthar min dzikril maut. Setiap insan yang beriman sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Wastisy'aru qurbi nuzuli. Yang kedua, dianjurkan untuk merasakan betapa dekat saat kedatangannya. Yang ketiga, wa ayyasta'idda lahu bit-taubatis shadiqah wal a'malis salihah. Dan dianjurkan untuk menyiapkan diri dalam menyambutnya, yaitu menyambut kematian. Bit-taubatis shadiqah, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wal a'malis salihah, serta amal-amal soleh yang memperindah perjalanan pulang kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hal yang dianjurkan bagi kita sebagai seorang mukmin. Yang pertama, kita harus selalu mengingat kematian.
Yang kedua, kita harus selalu merasakan betapa dekat saat datangnya kematian. Yang ketiga, kita harus menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan taubat yang sungguh-sungguh dan amal soleh yang memperindah perjalanan pulang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadits, di dalam sebuah hadis dikatakan, aktsiru min dzikril maut, kata Nabi. Nabi yang nyuruh, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Aktsiru min dzikril maut, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Dengan cara mengingat kematian itu, kata Nabi, fa innahu yumahhisudz dzunub, karena sesungguhnya mengingat kematian ini akan membersihkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Kita sadar tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya dosa. Makanya ketika saya ajukan pertanyaan, pasti tidak ada yang mengaku satupun. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Tolong angkat tangan. Berarti kita menyadari bahwa kita adalah para pendosa yang menginginkan ridho dan rahmatnya Allah. Orang takwa, orang baik itu bukan tidak punya salah. Orang takwa itu adalah orang yang punya salah, kemudian dia sadar dari kesalahannya, memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kita disuruh sama Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, segeralah untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan meraih surganya Allah yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Itu semua u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kriteria takwa ini siapa? Apakah mereka-mereka yang tidak punya salah? Apa mereka-mereka yang tidak punya dosa? Apa mereka-mereka yang tidak punya aib? Ternyata tidak. Kata Allah, orang takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra. Yang pertama, orang yang selalu menafkahkan rizkinya fis-sarra, di saat dia sedang punya. Kalau punya, buru-buru sedekah. Kalau punya, buru-buru kita zakat. Buru-buru kita infak. Alladzi yunfikuna fis-sarra. Ternyata bukan fis-sarra saja, kata Allah, wad-dharra, di saat kita sedang tidak punya pun kita berupaya untuk selalu memberi kepada orang lain. Itu ciri kriteria orang yang bertakwa. Itu ciri orang bertakwa, kata Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Untuk gede adat, untuk gede ambok. Tak ciri orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Tidak menjadi orang pendendam. Ciri orang bertakwa. Kalau masih punya sifat dendam, berarti belum sempurna ketakwaannya. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka, cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Kriteria berikutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka zalim sama diri mereka sendiri, teu salat, teu ibadah, itu zalim sama diri mereka sendiri.
Makanya Nabi Adam ketika melanggar perintah Allah, melanggar apa yang Allah sampaikan, la taqraba hadhihi syajarah, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, apalagi kita yang banyak kezaliman. Apa cirinya dia bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Dia buru-buru ingat akan hukuman dari Allah, akan iqabnya dari Allah, ancaman dari Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Fastaghfaru lidzunubihim, dan dia meyakini wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Sebab dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru, dan mereka tidak terus-menerus melakukan maksiat. Berhenti, taubat, kembali kepada Allah, melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Makanya mumpung belum terlambat, sebelum sebuah kematian datang, yuk kita sama-sama kembali kepada Allah. Perbanyak amal ibadah kita, perbanyak amal saleh kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, la yastakhirun, tidak bisa ditunda dan tidak bisa disegerakan. Enggak ada deal-dealan dengan malaikat Israel. Israel datang, kita bilang, nanti ajalah. Nggak bisa kita deal-dealan sama malaikat Israel. Nggak bisa kita ada kong kaling kong dengan malaikat Israel. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya kata Nabi, ayo perbanyak ingat kematian, insyaallah itu semua akan melebur, menghapus dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, kata Nabi, wa yuzahidu fid dunya, dan mengingat kematian ini bisa membuat hati tidak lagi terpaut dengan urusan dunia. Kalau kita sudah ingat mati, nggak ada tuh yang namanya ngoyo nyari dunia. Pasti dia akan lebih sibuk ngurusin ibadah dibanding ngurusin urusan dunia. Bukan berarti tidak boleh urusan duniawi, tetapi jangan lupa ada skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan? Sesuai dengan hadis Nabi, bahwa kita disuruh beramal. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Silakan kau beramal untuk urusan duniamu. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Artinya kalau kita akan hidup selamanya, berarti masih banyak kesempatan kita melakukan apapun. Tetapi ketika Nabi mengatakan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada, nah ini yang harus kita camkan baik-baik. Beramal untuk urusan akhiratmu, ka'annaka tamutu gada, seakan-akan kamu esok akan mati. Berarti sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah tidak ada lagi waktu untuk kita santai, untuk kita mengabaikan waktu yang ada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, jadi pesan Rasulullah terkait ini harus dicamkan baik-baik. Rasul katakan dunia dulu karena waktunya lama. I'mal di dunia, kita hidup di dunia butuh urusan dunia, tapi jangan lupa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Kalau kita lihat makna hadis ini, ada skala prioritas. Yang harus kita dahulukan adalah urusan akhirat kita. Urusan dunia mah engke ge bisa da waktuna lillah keneh, urang panjang umur, tapi untuk urusan akhirat gak ada waktu lagi. Besok kita akan dipanggil oleh Allah, besok kita akan kembali kepada Allah. Ini yang harus kita perhatikan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengingat kematian, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Hati kita sudah tidak lagi terpaut dengan dunia. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi tidak cinta terhadap dunia. Sebab kalau orang udah cinta, susah ngelupainnya. Cinta dunia susah ngelupainnya, karena sudah disimpannya di dalam hati. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil akyas, tentang orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius. Manhum, siapa mereka? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, orang-orang yang cerdas itu kayak gimana sih? Orang yang pintar tuh kayak gimana sih? Bukan Einstein, bukan Al-Farabi, bukan Ibnu Sina, bukan ulama, bukan kiai. Ternyata menurut pandangan Nabi, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang jenius adalah faqal, kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Itu yang pertama. Orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Ternyata bukan si jago matematik, bukan si jago bahasa Arab, bukan si hebat baca kitabnya, bukan ahli pidato, bukan ahli ceramah. Ternyata orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang jenius adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini Nabi yang sampaikan. Yang kedua, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kata Nabi, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan dia mempersiapkan diri untuk hari esok setelah kematian. Bukan harta, bukan dunia, bukan materi, tapi amal saleh. Untuk di dunia memang kemuliaan seseorang dilihat dari hartanya. Izzud dunya bil mal. Orang akan dianggap mulia kalau kaya. Orang dihormati kalau punya mobil. Orang dihormati kalau rumahnya mewah. Hidup di alam dunia. Gak usah sama orang lain, sama saudara sendiri ketika kita tidak punya, jangan harap untuk kita dilihat. Betul, Bo? Pengalaman ya. Kalau orang, gak usah sama orang lain. Dulur sorangan mun urang boga ngadareukeutan kabeh. Ngarara kudu, tapi keur urang teu boga, eueuh nu ngaliuk hiji oge. Ini jadi pelajaran buat kita. Inilah hidup di alam don. Makanya gantungkan diri hanya kepada, makanya istilah cek guru mah ulah sok nguyang kabatur. Jangan ngarep-ngarep pemberian kita minta sama Allah. Yang Allah pemberiannya tidak akan pernah berhenti, dan pemberian Allah tidak mengharap imbalan apapun. Beda dengan manusia. Mere aya harapanana, apalagi zaman pemilu. Mere ada harapan ngasih kerudung, ngasih amplop, ngasih gamis. Ada tujuannya biar kita nyok. Betul. Makanya ulah nguyang kabatur. Kurang mah bergantung diri. Allahus somad. Allah tempat kita meminta.
Nah, jadi orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Kata Nabi, ulaikal aqyas. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar cerdas, orang yang benar-benar jenius, orang-orang yang benar-benar pintar. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Merekalah yang meraih kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Jadi bukan berarti kita tinggalin dunia kita jadi tidak mulia, tidak terhormat. Justru dengan kita lebih memprioritaskan diri untuk kehidupan akhirat, kita akan menjadi orang yang mulia di dunia dan terhormat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Musannif melanjutkan, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal mauta aqrabu ghaibin yuntazar. Ini bahasanya enak banget nih. Wa'lam annal mauta aqrabu ghaibin yuntazar, fal hazmu huwal isti'dadu limaji'ih fi kulli hin, fa innahu la yahjumu fi waqtin makhsus wa halin makhsus wala budda min hujumi. Kata musannif, wa'lam, ketahuilah, annal mauta, kematian adalah aqrabu ghaib, tamu yang paling dekat namun tidak terlihat. Jadi kematian itu tamu kita yang paling dekat tapi tidak terlihat. Siapa yang pernah melihat kematian? Tidak ada. Tapi dia pasti datang, akan berkunjung kepada kita. Dan sikap yang paling baik untuk kita lakukan apa? Fal hazmu huwa, dan sikap paling bijak adalah al isti'dad limaji'ih, yaitu kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya fi kulli hinin, setiap saat. Karena tamu kadang dan memang tidak terlihat, tamu itu datang kapan saja. Kalau kita sudah siapkan enak. Contoh, ada tamu datang ke rumah kita, insya Allahnya kali itu dongkap, insya Allah iraha, kayak pokoknya iraha datang. Kan orang bingung, berarti kita harus selalu siap untuk menyambut kedatangan tamu itu. Ini manusia. Sekarang yang datangnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel akan datang. Di situ ada kalimat dalam sebuah ungkapan, al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Kadangkala kita tidak sadar, rekan kita dapat informasi meninggal, kita kadang tidak percaya. Kadang-kadang poho maca inna lillahi, pas di bejaan, si anu maut, nu bener karak mah tadi teteleponan. Padahal mah kematian mah itu kan tadi teteleponan, udah beberapa menit yang lalu. Jangankan beberapa menit, ketika teleponan pun bisa saja terjadi. Jadi al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Karena tiba-tiba berarti setiap saat kita harus sudah Nah ini, di sini dikatakan kematian itu adalah tamu yang paling dekat namun tak terlihat, gaib, tidak terlihat. Sikap paling bijak adalah kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya fi kulli hin, di setiap saat. Kenapa? Fa innahu la yahjumu fi waqtin makhsus, karena kematian tidak datang pada waktu tertentu. Wa halin makhsus, atau keadaan tertentu.
Wala budda min hujumi, namun datangnya pasti dan tak terelakkan lagi. Oh, meninggalnya jam sekian? Enggak ada. Makanya kadangkala kita suka marah-marah sama orang yang naik motor kebut-kebutan gitu. Oh, kecelakaan, meninggal di tempat. Kita pasti bilang, eta sih kekebutan. Padahal kenapa dia ngebut? Ternyata dia ngejar target. Sebetulnya ngejar target. Target takdir dia harus meninggal di sana, di tempat itu, jam sekian, dalam kondisi seperti itu. Kalau seandainya dia tahu bakal begitu, yakin dia nggak akan keluar rumah pakai motor. Makanya ada orang takut, nggak mau naik motor di sieun maut. Akhirnya naik mobil ge maut. Akhirnya mau naik mobil sieun, naik pesawat sieun, naik kapal laut sieun, cicing di imah, akhirnya mah imah ambruk. Maut kene. Kadang-kadang tidak terjadi apapun, tiba-tiba kematian datang. Makanya dikatakan al-mautu ya'ti baghtatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah berfirman, qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari dari kematian itu. Semua takut dari kematian, lari dari kematian. Tapi kata Allah menegaskan, fa innahu mulaqikum. Tapi yakinkan bahwa kematian itu pasti akan menemui kalian. Mau lari kemanapun akan dikejar. Saya pernah baca satu kisah, ada seorang yang ketika dia melihat ada malaikat melihat menatap sieun, akhirnya dia lari menghindar. Ternyata menghindarnya dia untuk dia ke tempat tadi, dan dia meninggal di tempat itu. Dikejar ka mana ge ku malaikat, moal bisa nyumput geus waktu nama. Asup ke jela lamari, dikunci lamari, cek malaikat teh, naik naon sih nyumput. Moal bisa rek nyelam ka laut, ka jero cai, nyumput di malaikat Israel, moal bisa kalah ti lelep maut di lelep. Kalau memang sudah waktunya. Jadi qul, kata Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang semuanya kamu lari. Takut akan kematian. Siapa sih nggak takut mati? Kita semua takut mati. Padahal kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi yang membuat kita sadar untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu. Kata Allah, fa innahu mulaqikum, yang namanya kematian pasti akan menemui kalian. Wafil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, kun fid dunya ka'annaka garib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, pengembara, au abiru sabil, atau orang yang sedang melintas. Jadi jangan dianggap kita akan selamanya di dunia, kita melintas, seakan lagi berteduh dulu, hujan reda, kita kemana? Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lebaran mudik bawa bekal banyak nggak? Rice cooker dibawa, simpen di belakang jok motor. Mau kemana? Mau pulang kampung. Lihat, mau pulang kampung, dibawa semuanya, duit disiapin, ngumpulin duit, mau pulang, ketemu orang tua, ketemu keluarga. Sekarang yang sudah pasti kita pun akan pulang kampung, akan kembali, karena di sini kita hanya sementara. Berarti persiapan bekalnya harus jauh lebih sempurna lagi.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kita mau pergi kemanapun ya Allah, rek jalan-jalan mau bekal deh, mau baju lomba deh, jeung salin, duit aya, segala macam, kadaharan mah tong ditanya. Oke, karesek di bawaan asup ka jero bis kabeh eta, rek jalan. Yang kita yakin bahwa merasa bahwa kita akan pulang kembali ke rumah lagi. Nah, sekarang yang sudah pasti kita akan pergi, pulang dan tidak akan kembali. Kita tidak mempersiapkan bekal dengan baik. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Wa'udda nafsak min ahlil kubur, dan anggap dirimu adalah min ahlil kubur, orang yang sudah menjadi ahli kubur atau penghuni kubur. Nah, sekarang ada cara untuk mengingat kematian. Wa mimma yudzakiru bil maut. Di antara hal yang mengingatkan kita kepada kematian adalah, yuk kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita. Yang pertama, tadzakkuru mautil aqran. Yang pertama, kita harus mengingat wafatnya orang-orang yang sebaya dengan kita. Kadang-kadang anu hirup, ya Allah babaturan orang geus marawat kabeh, tinggal orang sorangan. Nah, itu jadi pengingat. Mau yang umurnya 50, 60, 70, komo genep 3 mah siap-siap. Ustaz, saya emang geus 70 bonus. Tapi tong ngarep-ngarep ieu, mudah-mudahan geus 70 mah malaikat Israilna poho. Moal malaikat Israel moal poho, sebab geus kalewat 63, ayeuna geus 73, berarti kelewat beraha? 10 tahun. Di kalewat jigana. Eueuh geuning ngaranna. Moal kitu. Memang ditarget ku Allah sakitu umurna. Makanya kita ingin umur kita panjang umur panjang umur itu maksudnya bukan nambah. Tetap targetnya 63, tapi sisa umurnya dipakai taat ibadah kepada Allah. Itu panjang umur dan berkah. Amin. Apalagi usia-usia ini, nggak ada usia muda lagi. Belakang tengah udah kepala 6 semua. Udah pada bau tanah. Nggak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Jadi mengingat kematian, di antara caranya bagaimana? Kita mengingat wafatnya orang-orang yang sebaya dengan kita. Teman-teman sebaya kita sudah pada pergi. Pan aya paribasa, orang tinggal sorangan, babaturan. Itu tuh jadi bawa psikologi kita akan berpengaruh itu. Babaturan geus arareueuh euy saangkatan teh euy. Geus mararao tinggal orang hungkul. Nah, di situ kita sadar masih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki dan menata diri kita. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, yang harus kita ingat apa? Wa kaifiyati mautihim. Bagaimana mereka pergi dalam kematian itu. Kita lihat, ainu mautna gering, ainu mautna cilaka, ainu mautna tilelep, ainu mautna katabrak, ainu mautna asup ka jero sumur, semacam-macam. Itu kita harus lihat bagaimana Allah mengakhiri kehidupan mereka dengan caranya masing-masing. Oleh karenanya kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia, tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia, dan kita pun tidak tahu bagaimana caranya Allah mengakhiri akhir hayat kita. Kita tidak tahu. Semua rahasia Allah. Su'ul khatimah ataukah husnul khatimah, kita tidak tahu. Tapi tetap kita minta sama Allah. Dimanapun, kapanpun, apapun caranya yang Allah berikan kepadaku, yang penting aku pergi meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul.
Kadang-kadang kan orang mintanya macam-macam, ya Allah saya nggak mau meninggal di rumah sakit, pengen di rumah aja. Ya Allah nggak mau di mana-mana, pengen di masjid lagi sujud. Gak usah minta begitu, ya Allah ingin husnul. Ada orang ya Allah pengen meninggal lagi tawaf, nyusahkeun. Keur tawaf maot nyusahkeun batur, Pak. Batur keur tawaf maot atau repot. Bagus, tapi gak usah begitu mintanya. Dimanapun kita meninggal, intinya adalah Allah marzuqna husnal khatimah. Masih ingat guru kita semua, Allah yarham al-maghfurlah, Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Suatu ketika pernah diundang di acara besar, ulama-ulama, kiai-kiai. Kemudian beliau diminta untuk menutup doa terakhir. Ada ceramah, segala macam pengajian, beliau diminta untuk doa. Semua kiai besar mau berdoa, semua udah ngangkat tangan. Pasti lila ya ngadoa ya. Tapi beliau cuma bilang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma husnal khitam sallallahu alaihi wasallam Muhammadul hamdulillahi rabbil alamin. Itu jamaah masih pada begini. Beliau hanya bilang Allahumma husnal khitam. Ditanya, "Mama, pendek amat. Rek minta naon deui?" Minta dunia, kernaon dunia lamun ujungna suul khotimah. Kernaon jabatan, kernaon ilmu lamun ujungna suul khotimah. Mama hoyong husnul khotimah. Itu yang kita minta. Sehebat apapun ibadahnya, sehebat apapun pengabdiannya. Contoh Alqamah. Hampir-hampir beliau suul khotimah. Padahal ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, baca Qur'annya, dan kebaikan-kebaikannya luar biasa banyaknya. Tapi ketika menjelang kematiannya, sakratul maut, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Padahal penyebabnya bukan yang ini, tapi sederhana. Hanya gara-gara ibunda tercintanya ada perasaan marah, perasaan kesinggung, perasaan murka karena sikap Alqamah yang lebih mementingkan istrinya dibandingkan ibundanya. Sampai akhirnya Rasulullah bilang, ya sudah, sahabat-sahabat, ayo siapkan kayu bakar, kita bakar saja Alqamah. Karena tidak akan mungkin bisa meninggal dunia kalau tidak dibakar. Apa kata ibunya? La taf'al bi waladi wa thamrati fuadi. Ya Rasulullah, jangan kau lakukan ini sama anakku dan buah hatiku. Aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Rasul menjawab, "Bu, fa inna adzaballahi asyaddu." Siksa Allah jauh lebih besar, Bu, dibandingkan hanya sekedar dibakar di sini. Kalau ibu tidak pernah memaafkan Alqamah, sampai kapanpun Allah tidak akan menerima ibadah salatnya, Allah tidak akan menerima ibadah puasanya, Allah tidak menerima seluruh kebaikannya, dan Allah pun tidak akan menerima sedekah-sedekah yang dilakukan oleh Alqamah selama ibu tidak meridai dan memaafkan kesalahan Alqamah. Sulit untuk membaca kalimat syahadat, artinya di ujung su'ul khatimah. Tapi untung saat itu Rasulullah hadir, Rasulullah datang untuk menyelamatkan kehidupan Alqamah. Ini semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasul tidak hadir, Rasul tidak datang, sulit untuk Alqamah bisa mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi setelah ibunya mengatakan asyhadullaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku ridho sama Alqamah. Kemudian Nabi tuntun Alqamah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, famata sa'atan. Maka seketika itu juga beliau meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat syahadat. Berarti husnul. Ini ujian terberat. Ujian S1 nggak ada apa-apanya, S2 nggak ada apa-apanya, S3 nggak ada apa-apanya.
Apalagi S1 nggak ada ujiannya. Itu mah beda deh. Ini ujian terberat adalah ketika sakratul. Bukan hanya kita, seluruh umat manusia diuji. Nabi diuji, para wali diuji, orang-orang soleh pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelang sakratul maut. Nah, kita lihat bagaimana. Jangan suuzon lihat orang meninggal teh. Ada kiai meninggal, kok lila amat sih, ngap-ngapan iraha maut nah gitu. Langsung mikir, eta meureun loba teuing ngadaharan koropak. Ulah sok suuzon ka batur. Aya jelema ningali mautna rada hese lila amat, sapoe sapeuting eta sakarat wae teu maot-maot. Muncul eta meureun tah baheulana boga ilmu ieu. Tong kitu. Ini ujian. Lamun aya kiai ustad mautna hese, kudu mikir urang teh. Kiai ustad ge hese komo? Tak kitu mikirna teh. Ulah sok suuzon ka batur teh. Ya moal jauh ieu mah ya, moal jauh pasti mukaan koropak, nu 100 di kantongan. Nu 2000 diasupkeun ka panitia masjid. Moal jauh ieu mah. Suuzon idorakan unggul. Ujian buat siapa? Buat yang meninggal dunia dan ujian buat yang hidup. Jangan suuzon kepada orang. Hadirkan husnuzon kepada siapapun. Inilah buruk sangka wae, goreng sangka wae ka batur teh. Tapan baheula. Gawena teh moal teu jauh. Mentaan duit teu diberekeun ka batur. Yatim nama malarat. Manehna tambah imah anyar, segala anyar, pakai duit yatim. Tong kitu. Ulah sok suuzon ka batur mah. Besing jadi mamala keur kahirupan urang. Terus yang berikutnya, wa khuluwi amakinihim, dan kita melihat, menyaksikan, mengingat khuluwi amakinihim, tempat-tempat yang kini kosong tanpa mereka. Pan orang ini ningali tatangga baheula mah rame, aya maneh nama ayeuna tuh. Dulu kalau kita mau ke masjid, jalan udah nunggu depan rumahnya, bareng yuk ke masjid. Jadi pelajaran buat kita. Sekarang kita lempang teh, mun aya keneh mah ruas orang ge. Assalamualaikum. Salam. Asan geus maot teh jelema. Nah itu jadi pelajaran buat kita. Dulu kita di rumah. Dulu rame ada ibu, dulu rame ada bapak, dulu rame ada saudara-saudara. Sekarang mereka sudah pergi meninggalkan kita. Kita hanya nunggu waktu, kita pun akan nyusul mereka semua. Kita berpikir dan kita mengingat tentang keberadaan tempat yang dulu mereka singgah, tempat yang dulu mereka tinggal, sekarang sepi tanpa ada mereka. Makanya saya suka ngajar ke anak-anak nih, kalian harus sayang sama orang tua. Sekarang kalian pulang bawa rapot, mama rapot adek bagus, rapot kakak bagus, rapot abang bagus, sini sayang lihat. Bagus. Tapi suatu saat nanti kamu akan merasakan pas pulang, usah saha karasa didinya. Tapi penyesalan itu tidak ada artinya. Penyesalan itu tidak ada artinya. Saya ngerasa kok. Dulu ngerasa bahwa ini ibu teh ngapain sih dikit-dikit nelpon. Mau berangkat, udah berangkat belum? Belum Umi, belum berangkat, nanti jam 2 saya bilang. Baru berapa menit nelponnya, udah berangkat. Encan. Nelpon udah nyampe belum? Belum. Masih di jalan. Saya nanti kalau nyampe tak kabarin. Dulu ngerasa ada perasaan, kenapa sih kayak anak kecil aja kemana-mana jadi diawasi terus. Ternyata setelah kehilangan ibu, baru terasa. Biasa kering, ayeuna mah nelpon. Sampun ayeuna nelpon rewas. Kering, Umi nelpon. Tapi memang itulah kehidupan. Itu jadi pelajaran buat kita. Makanya kan kata Nabi dalam salah satu hadisnya bahwa kafabil mauti wa'idan. Cukup kematian ini merupakan sebuah penasehat buat kita. Bukan penceramah di mimbar, bukan penceramah di majlis taklim, tapi kematian itu jadikan nasihat buat kita. Lihat, di antara
Kita mengingat kematian adalah mengingat teman kita sebaya yang sudah meninggal, bagaimana cara mereka meninggal dunia, dan bagaimana tempat-tempat mereka sekarang kosong, sudah tidak lagi ditempati. Yang berikutnya, wattafakkuru fil qabri wa ma ba'dah. Kita merenungi tentang alam kubur dan apa yang ada setelahnya. Minan nasyri, kita akan dibangkitkan. Wal hasyri, kita akan dikumpulkan. Wa ahwalil kiamah, dan kita akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Itu jadi bahan renungan kita, bahan berpikir kita untuk kita mengingat sebuah kematian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru, kubur itu, kubur, alam kubur, kotak tuh yang cuma 2x1, nggak gede. Imma raudhatun min riyadil jannah, kubur itu bisa saja menjadi taman-taman surga. Au hufratun min hufarin nar, atau bisa jadi kubur itu akan menjadi lubang-lubang menuju api neraka. Jadi kubur itu bisa menjadi taman surga dan bisa menjadi lubang-lubang neraka. Kan kita sering berdoa, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Tapi saya pernah dengar ada seorang ulama, seorang kiai bilang, kalau ke kubur guru jangan baca doa itu. Kalau ke kubur guru kita, itu seakan-akan menganggap bahwa guru kita itu memang orang nggak benar gitu. Jadi kalau bisa jangan gitu. Saya pernah dengar itu seorang kiai yang bilang bahwa lamun orang ke kubur guru orang ulah maca Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Wallahu alam alasannya kenapa gitu ya. Tapi yang jelas artinya kita jangan sampai ragu sama guru kita itu. Yakin bahwa guru kita insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakin, maksudnya begitu mungkin ya. Jadi nggak usah, apalagi misalkan doanya yang, ya Allah kalau dia baik tolong berikan kebaikan, kalau dia jahat maafkan kesalahannya. Nggak usah, katanya begitu sama guru, sama orang tua gitu. Ya udah, kita doain yang baik-baik aja, begitu. Wallahu alam. Terus, nah jadi al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu bisa menjadi taman surga, juga bisa menjadi lubang-lubang menuju neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah persinggahan pertama dari perjalanan akhirat. Kalau orang bilang sekarang itu tempat transit. Contoh, kita mau ke Saudi, transit dulu di Singapura. Transit itu berarti nanti kita berhenti di Singapura, setelah itu lanjut lagi ke Saudi. Itu namanya transit. Nah, kita juga sebelum masuk ke alam akhirat, masuk dulu ke alam barzah, yaitu tempat transit kita. Yaitu awwalu manzil, tempat persinggahan pertama dari perjalanan menuju akhirat. Jadi kita di situ dulu. Makanya kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang terakhir. Salah satu hikmahnya adalah karena Allah cinta kepada Nabi juga kepada umatnya, agar kita tidak terlalu lama menunggu di alam barzah untuk menunggu datangnya hari kiamat. Coba kalau kita hidup dari zaman Nabi Adam, ayeuna di jero kubur kene. Lila teu. Mending mun dikasih nikmat, kumaha mun disiksa. Saulila-lila eta disiksa ribuan tahun dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Makanya kita disimpan jadi umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir. Salah satu hikmahnya adalah untuk supaya kita tidak terlalu lama menunggu di alam barzah. Ya, tidak lamanya kan sudah ribuan tahun juga. 15 abad yang silam Nabi pergi meninggalkan kita ribuan tahun yang lalu.
Dari tahun ke-11 Hijriah, sekarang udah 1447 Hijriah. Berarti ribuan tahun yang lalu menunggu di alam kubur, di alam barzakh. Kalau kuburnya penuh dengan nikmat, bagaimana kalau kuburnya penuh dengan siksa? Dan itu harus kita yakini bahwa di kubur ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Oleh karenanya kata Nabi, faman naja minhu, maka siapapun yang selamat dari alam kubur ini, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan lebih mudah. Jadi kalau kita di alam kuburnya penuh dengan kenikmatan, selamat di alam kuburnya, maka kesananya mudah, kesananya gampang. Makanya Sayyidina Utsman, beliau tidak menangis ketika mendengar tentang neraka, mendengar tentang alam akhirat. Beliau tidak menangis, tapi menangis ketika mendengar cerita tentang alam kubur, alam barzakh. Al-qabru makanul wahdah, makanul wahsyah. Di kubur kita sendiri, di kubur kita merasakan ketakutan. Faman yu'nisuni, siapa yang akan bisa menemani kita di alam kubur kecuali amal soleh kita. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini jadi amal soleh, dan ini jadi yang bisa menemani kita nanti di alam kubur, memberikan kehangatan saat dingin, memberikan hiburan di saat kita sedang galau, sedang bete dan lain sebagainya. Sorangan di jero kubur, coba ayo renungkan we, di imah sorangan ge kesel, di imah sorangan kesel. Untung aya TV, mun eueuh TV, mun aya HP, mun eueuh HP, ayeuna urang ka mana-mana teu mau HP, uring-uringan. Udah tergantung kita hidup dengan handphone. Berangkat ke mana ge, dompet ketinggalan nggak ada masalah, tapi lamun handphone ketinggalan, terus kabeh dicarekan. Ini gara-gara maneh kabeh, pamajikan carekan, anak carekan, bawa nama. Gara-gara anak handphone Masya Allah. Apalagi nanti di akhirat, ketinggalan kebaikan-kebaikan kita di dunia memang nggak ada. Apa yang mau diberikan kepada Allah dari kita semuanya? Apa yang mau kita bawa? Makanya ketika sahabat nanya tentang kapan kiamat, dibalik tanya, wa ma adattalaha, memang apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi itu semua? Tapi jawaban sahabat cukup sederhana. Apa? Hubbuka, kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan, almar'u anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Artinya ketika tanamkan cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngandelin apa kita? Amal kita jauh dari sempurna. Salat kita, tahajud kita, witir kita, puasa kita, tidak ada apa-apanya. Udah kita modalnya dengan cinta aja kepada Rasulullah lah. Cinta kepada Rasulullah, kita akan dipanggil nanti oleh Rasul. Dipanggil sama Nabi, dipanggil sama Rasul. Mana sini jamaah-jamaah majlis Aisyah Basuni, kadariya kabeh. Datang kita menghampiri Rasulullah tanpa kita harus mencarinya. Amin ya rabbal. Tanamkan cinta kepada Rasulullah meskipun kita sadar ibadah kita jauh dari kata sempurna, salat kita jauh dari kata sempurna, baca Quran kita jauh dari kata sempurna, puasa kita jauh dari kata sempurna, apalagi tahajud kita jauh dari kata sempurna. Makanya kita tanamkan cinta kepada Rasulullah, kita minta rahmat dari Allah agar Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya, wa man lam yanju, siapa saja yang di kuburnya sudah tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya akan jauh lebih berat lagi. Mudah-mudahan ini peringan kita untuk nanti di alam kubur. Apapun yang kita bawa pagi ini, sorbannya, pecinya, tasnya, semua yang kita korbankan untuk mengikuti pengajian ini, insya Allah itu akan jadi pahala ganjaran buat kita di hadapan Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Waqala, dan Nabi pun berkata,
Ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu pemandangan pun kecuali kubur lebih mengerikan daripadanya. Jadi tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan kecuali kubur. Makanya kita diajar ketika lewat kubur ucapkan salam, assalamu alaikum ahlal kubur antum sabiqun wa nahnu lahikuna insya. Yang dikubur jawab nggak? Jawab. Serempak mereka menjawab. Cuma Allah takdirkan kita tidak mendengar. Sebab kalau kita dengar mau lewat dinya deui. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Antum sabikun, kalian duluan, kami nyusul. Ayo diantos. Ayo kumaha teh. Abah yang merenya lo mengajar Arab kabeh di alam kubur. Makanya Allah takdirkan kita tidak mendengar. Yang mendengar itu sakalain. Yang sakalain itu tidak mendengar. Yang mendengar itu binatang-binatang. Ayam, kucing. Makanya jangan kaget ketika kucing di kuburan tiba-tiba atau ayam tiba-tiba bahasa Sundana nggalapak. Itu lagi denger ada orang yang disiksa di alam kubur. Itu menurut satu keterangan. Jadi kita manusia, orang mah cuek-cuek. Kadang-kadang bobogohan di luhur kuburan. Di Bogor mah bobogohan di luhur kuburan. Malah zina di luhur kuburan. Di Bogor. Kenapa? Sebab kuburana make marmer. Atau bugungeunah make saung. Jeung loba kadaharan. Da orang Cina. Tapi ayeuna ngomong kieu, Ustaz, kunaon sih eta di kuburan Cina eueuh jurigan. Hai di kuburan Islam carita jurig deui. Ku saya dijawab kieu, lamun di kuburan Cina eueuh jurigan eta jelema bobogohan teu dinanaonkeun, cek jurig teh ieu babaturan urang. Ya keur maksiat di kuburan berarti babaturan ya teh naon ganggu antapkeun teuing. Nah, orang kadang-kadang ya itulah manusiawi. Ya, lewat kuburan sieun padahal teu kudu sieun. Justru berpikir, merenung, mengingat bahwa itu adalah tempat keabadian kita yang kita akan kembali. Rumah yang megah, rumah yang mewah moal dibawa. Aya nu ka kuburan mau mobil Alphard. Bakmi wau. BMW. Bakmi wau kan? Jeung hiji deui aya deui anyar mobil ya dal. BYD itu apa? Itu mau dibawa. Jam tangan mau dibawa, handphone mau dibawa. Kadang-kadang kain kafan ge meunangna ti masjid. Ti majlis duit papatungan masyarakat. Mangana mun bisa mah ti ayeuna siapkeun kain kafan teh. Mun bisa mah geus aya tempatna khusus kuburan siapkeun. Jadi engke teu nyusahkeun batur, asup sorangan kadinya geus. Mandi sorangan mun bisa mah ya. Nah, di antara yang dianjurkan untuk mengingat kematian apa? Satu, ziaratul kubur, sing sering ziarah kubur. Batur ngalarang kan teuing. Bid'ah, justru orang mah tujuannya untuk mengingat kematian. Pan di sebelah mah sok ngalarang-larang jarah. Bid'ah cenah jarah teh. Padahal di dia wa minal mustahab yang dianjurkan adalah ziaratul kubur. Kenapa ziarah kubur? Karena dalam ziarah kubur di situ ada pelajaran yang bisa menggugah kita dan ada peringatan yang menyadarkan kita tentang keadaan para penghuni kubur dan tentang perjalanan yang pasti akan kita tempuh. Tujuannya itu ziarah teh, lain menta ka kuburan. Assalamualaikum Mbah, nyuhunkeun tulung Mbah. Bah ieu keur pailit ieu Bah ieu usaha keur teu bener Bah, tulungan atuh Bah. Eta nu kitu nu musyrik mah. Urang mah ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbana, tolong berikan kepadaku seperti yang telah pernah Engkau berikan kepada hamba soleh yang ada di makbarah ini. Geus kitu we mentana. Lamun nu diziarahan jelamana beunghar, ya Allah berikan kepadaku seperti yang pernah Engkau berikan kepada hambamu ini yang soleh yang baik. Kiai beunghar kaya, nah itu menta kan.
Numbur ilmu, wali, ya orang minta ke usia, ya Allah tolong berikan kepadaku seperti yang pernah Engkau berikan kepada hambamu yang saleh ini. Gitu orang. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kata orang sebelah eta musyrik. Lamun maca ya Rabbi bil Mustafa musyrik, katanya minta sama yang udah mati. Padahal dirinya orang lain mentakan maut, lain mentakan Nabi deh. Mentana ka saha? Ka Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keberkahan, dengan kenabian, dengan kemuliaan yang Kau berikan kepada Al Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana. Ya Allah, sampaikan seluruh maksud hajat kami. Mintanya ke Allah, lain ka Nabi. Belajar gara bahasa Arab, bak nate bak naon, bak teh aya ilmu sahabah, aya bak lis sababiyah, macam-macam bak teh. Belajar gara bahasa Arab, bula asal ya Rabbi bil Mustafa, minta ke Nabi lain. Mintana ka Gusti. Nah memang ini kita dianjurkan untuk ziarah. Memang dulu ada hadis Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang aku melarang ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi sekarang, yuk silahkan kalian ziarah, kata Nabi. Iman mereka sudah kuat, keyakinan mereka sudah kuat, ayo ziarah. Dulu ziarah itu minta ke kubur. Tapi setelah itu Nabi perintahkan untuk kita ziarah kubur. Nah zur ini fi'il amar, tapi karena diawali oleh larangan maka menjadi sunnah. Fa'innaha, sebab ziarah kubur ini tudzakkirul akhirah, mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, dan tuzahidu fid dunya, membuat zuhud terhadap dunia. Jadi kalau kita ziarah, tolong assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar, antum lana faratun wa nahnu lakum taba'. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Ini yang kita baca. Yang kita baca ketika ziarah kubur, salam yang kita ucapkan. Perbanyak membaca Quran, zikir, doa untuk ahlil makbarah dan seluruh orang-orang yang meninggal di pekuburan umat Islam. Itu cara untuk kita mengingat kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesadaran kepada kita untuk kita selalu mengingat yang namanya al-maut, yang kematian ini datangnya tiba-tiba, teu bebeja heula. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi mah didatangin sama Jibril, ditawari dulu. Nabi Muhammad mah orang mah sigana mau ditawaran langsung didudut sigana orang langsung kecer. Nabi mah ditanya heula. Apa kata Nabi? Kalau Allah menghendaki silahkan. Wah, eta Rasulullah mah atuh istimewa. Nah orang apa istimewanya? Makanya kita minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Bisirril Fatihah. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.